Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Halo, salam para pendengar semuanya. Kembali lagi di Kita Diskusi. Tempat kita pilih opini dan mendapatkan konklusi. Halo, apa kabar para pendengar semuanya? Apakah keluarga para pendengar sehat? Apakah orang-orang tersayang para pendengar sehat? Seperti biasa, aku ditemani sama partner radio, si Antung. Antung, mari kita sapa pendengar dulu. Halo guys, halo gengs. Gengs, para pendengar yang mau saling bersapa, para pendengar yang mau request topik maupun berbagi unek-uneknya, silakan menulis di kolom komentar ya. Akhirnya 2022 tinggal seminggu lagi teman-teman dan para pendengar sekalian. Sepertinya banyak banget ya kejadian-kejadian yang sudah terjadi di tahun 2022 ini, sepanjang tahun ini. Ada hal yang benar-benar kamu ingat nggak, Tung, dari berita-berita tahun 2021 ini? 2021, 2022. 2022, banyak sekali ya. Cuman yang paling berkesan mungkin ya yang kemarin yang sudah kita bahas mungkin juga ya. Iya, itu rame banget sih. Terus yang ini mungkin yang paling lucu aja ya. eh Sekarang aku mulai sadar di balik kondisiku yang sekarang, sorry ya agak Oke. serak nih. Aku sekarang makin sadar kalau aku ini aku ini seorang kaktus. Jadi aku akan minta tolong Anda Lintang memanggil saya kaktus. Pronounmu apa tuh? Itu kaktus. Kalau kan ada he, she, they gitu. Plan. Kalau kamu apa? Plan. Lebih keren. Aku harus ngomong kamu plan. Jadi kayak misalnya digabung itu kayak apa sih yang plan, relasinya yang sama hal-hal yang terkenal, Simple Plan. Simple plan, sebuah apa namanya? Tanaman yang sederhana. Tanaman sederhana anjir. Tanaman sederhana. Iya juga sih ya. Kaktus kan sederhana. Kan sederhana ya kan? Batang, udah. Tapi sebuah kaktus lagi. Kamu tadi ngomongnya seorang soalnya ya. Iya, seorang Iya. kaktus. Ini tuh apa namanya? Sebuah kaktus itu tidak bisa mendapatkan pronoun seseorang Kenapa itu? karena kamu sebuah benda. Aku makhluk hidup, Oh gitu ya. tanaman, berfotosintesis. Kalau kamu kaktus, aku apa ya? Aku tak menjadi helikopter aja. Helikopter tempur Panther yang ini apa namanya diproduksi sama Pindad. Milih ya? Milih dong. Milih ya? Boleh dong. Emang apa sih backgroundnya di balik itu? Nggak tahu ya. Ya ini yang kita bahas ini maksudnya kebebasan bergender ya teman-teman ya. Iya. Para pendengar sekalian. Apa namanya? Ini ngingetin aku sama kucingku sih. Jadi bulan ini aku ngenetralin lagi, ngesterilin kucingku dua, yang satu cewek, yang satu cowok kan. Nah kalau yang cewek kan ya memang secara rahimnya diangkat gitu kan. Kalau yang cowok itu dia kelerengnya diambil. Yap. Nah dia kan sudah nggak punya kelereng tuh. Menurutmu dia masih cowok apa? Bukan. Dia sekarang common gender. Common gender. Apakah dia turun tahta dari kucing menjadi kaktus? Kasihan anjir. Ya, mau dibantah ya bener juga tadi itu. Cuma ya saya aku harus berpendirian dengan aku kaktus ya kaktus. Kaktus ya kan. Coba kalau kucing ya kita tanyain aja dia. Emang kaktus bisa ini apa namanya beranak pinak? Nggak tahu sih ya. Kamu gimana sih sebagai kaktus, kamu nggak tahu tentang dirimu sendiri?
Ya keren aja sih kalau mau dipanggil kaktus. Karena aku berduri, Wen. Berduri. Apa mungkin aku Jangan pernah dekat-dekat. apa mungkin karena kaktus aku pernah tersayat duri? Kamu Jadi mending jangan duri, Tung. Kamu itu mending jadi ini aja yang stratanya agak tinggi dikit, landak misalnya. Kalau nggak jadi Sonic ya Bristleback. Tuh kan nggak bisa di backstep kamu. tidak bisa di backstep. Yang mau backstep kena backstep banget. Backstep balik. Jadi gini, kalau misalnya kamu dikhianati sama temenmu gitu kan, lu harusnya kan circle gue tuh, ternyata lu apa namanya backstep sama gue gitu. Anjir, gue kan Bristleback, goblok lu. Lu yang gue step balik ya. Dasar PA. Phantom Assassin. Ngomongin Dota, emang MMR berapa? 7.500. Bisa lah buat bakso satu ini ya. 7.500 tinggi aku. Tinggi bola. Tinggi banget ya. Waduh. Ya enggak apa-apa, itu kan tergantung aku mengidentifikasikan sendiri Iya sih. dong, boleh dong. Emang ada yang masalah nih? Ya, terus gimana? Kamu mau dipanggilnya apa? Mas, Mbak? Ya, kaktus aja deh. Untuk segmen kali ini kaktus aja deh. Kaktus. Kaktus. Kalau kamu apa tadi? Helikopter. Kalau helikopter aku dipanggilnya kalian ya. Helikopter kalian ya? Iya, kalian. Day. Tapi memang loh, apa masalah pronouns ini selain kita sendiri ya yang ingin punya pronouns atau apa identifikasi Ya, identifikasi gender ya. di sosmed, dimanapun lah, kayaknya di media sosial sama mungkin di lingkungan juga sudah mulai marak nih ya. Banyak. Sudah apa ya? Banyak orang-orang yang memikirkan kebebasan dirinya, kebebasan sekarang bukan kebebasan berpendapat doang untuk berpendapat ke orang lain, tapi berpendapat untuk dirinya sendiri. Iya. Memang rootnya kan dari apa namanya kebebasan berpendapat itu tadi. Yap. Sekarang kita juga mendapatkan fenomena bahwa orang-orang itu bisa mendapatkan kebebasan berkelamin. Bergender ya? Bergender aja lah kita Bergender aja kali ya. Iya. Bergender. Sosial apa tadi? Sosial konstruk ya. Maksudnya mereka boleh meskipun dia laki-laki atau meskipun dia perempuan, dia boleh mengidentifikasi dirinya bahwa dia itu vice versa gitu. Maksudnya kebalikannya. Kalau misalnya aku lintang seorang laki-laki tapi aku merasa feminin gitu. Aku boleh dong mengidentifikasi diriku adalah seorang perempuan. Karena itu adalah hakku, hak untuk berpendapat gitu kan. Apa namanya, maksudnya yang apa namanya fenomena sekarang gitu. Dan kita nggak bisa kayak kita itu nggak bisa ngelawan gitu rasanya. Ya karena itu tadi, karena kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia. Yep, ada celah lah mungkin ya. Iya. Dari situ ya. Udah bukan celah kalau itu tuh. Bolong, jebol jurang udah ya. Ini jalan antar provinsi. Cuma ini ada barusan kepikiran juga sih. Kan kalau misalnya kita mikir ada orang yang laki banget nih, Iya. tapi dia merasa dirinya feminim, terus dia mau dipanggil sebagai perempuan. Oke. Tapi ini kayaknya yang sudah kelasnya kelas tinggi ya. Terus masih ada kelas yang masih ragu-ragu. Ada yang ragu-ragu. Nah, kelas yang ragu-ragu itu contoh kayak tadi. Dia laki-laki feminim tapi dia tidak mau dipanggil perempuan, dia ingin dipanggil kalian, they. Dia kan masih ragu tuh. Iya. Berarti masih ada celah sedikit untuk membalikan dia ke posisi awalnya. Harusnya bisa ya kita Mungkin. apa namanya lead ke jalan yang benar. Iya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kenapa sih? Yang banyak kan sekarang enggak anak muda juga sih ya. Ya manusia lah, manusia yang Manusia. kan banyak manusia kalau kita. Aku bukan manusia dong. Bukan manusia. Aku helikopter. Tapi sebelum Anda mengidentifikasi sebagai helikopter kan Anda manusia. Boleh sih, boleh. Soalnya kan kalau kita mau
bandingin sama binatang sama tanaman kan nggak mungkin. Iya. Mereka sudah jelas. Jelas. Yang tanaman putik sari membuahi apa? Bunga, mahkota, apalah itu di bunga itu. Terus kalau yang binatang jantan dengan betina Jantan dan jelas. betina, yes. Meskipun ada ya binatang yang bisa merubah kelaminnya secara biologis, tapi kan mereka tetap kalau mau berkembang biak tetap harus dengan lawan jenis. Iya, Nah, sekarang benar itu. yang jadi bahasan kenapa banyak manusia merasa tidak puas dengan identitas gendernya sekarang atau mau evolusi atau kayak Digimon itu kan evolve gitu kan atau jadi Metal Garurumon. Iya anjir. Aku sebenarnya ini loh, apa nih agak kayak berpikir keras gitu sih. Kenapa si Piomon terus berubah jadi Berdramon itu kan masih cewek itu, masih betina mereka. Iya. Tapi waktu jadi Garudamon dia kelihatannya maskulin banget anjir. Jadi kayak laki gitu. Keren sih. Berarti Digimon itu open minded sejak 997 coy. Iya. Cuma itu yang berubah Digimonnya. Digimon bukan orang. Bukan Taichi. Bukan Taichi-nya coy. Digimonnya. Kalau Digimonnya sah-sah aja ya. Iya. Boleh dong. Digital monster bro. Iya, digital. Secara data dirubah bisa dong. Bisa. Cuma ini data tinggal ini hitung ya, dirubah di Excel. Ya di Excel. Kalau Digimon itu kalau misalnya Digimon itu adalah sebuah file ya. Filenya itu dia punya readme kan. Nah di readme-nya itu kan readme.exe-nya itu kan ada identifikasi gender. Dia pertamanya L laki-laki terus dijadiin P gitu. Anjay, readme enggak tuh? Sekalian masukin cheat di situ. 9999. HP-nya 999. Aduh, tapi bahas-bahas kayak gini memang kayaknya apa ya? Ya dalam banget sih, terus agak berat ya. Mungkin sambil kita minum satu seruput dulu kopi ya. Boleh. Aku sih pingin banyak sekali ngomongin soal apa sih gender itu, terus apa masalahnya gender sama kelamin itu beda nggak sih gitu? Apa itu gender, apa itu kelamin, itu kan perlu bahasan yang lebih mendalam ya kayaknya ya. Iya benar-benar. Kita nyeruput kopi sama teh aja dulu kali ya Tung ya. Iya. Boleh. Mari. Yuk. Hai para pendengar semua, kembali lagi di Kita Diskusi, tempat kita memilih opini dan mendapatkan konklusi. Para pendengar sekalian, hari ini di podcast ini kita membahas soal kesetaraan lagi. Itu yang kemarin. Belum move on. Jadi hari ini kita ngomongin soal kebebasan bergender. Kebebasan bergender ini akarnya adalah dari hak asasi manusia kita. Secara manusia kita kan boleh ya berpendapat sebebas kita gitu. Iya. Tapi kalau kebebasan berpendapat ini keblinger, akhirnya adalah menjadi kebebasan bergender juga gitu. Nah, kebebasan bergender ini yang bikin banyak sekali diskurs, banyak sekali sebuah wacana bahwa sebenarnya ada masalah di dalam kebebasan bergender ini gitu. Nah, itu yang akan kita angkat hari ini. Kita tadi sampai mana itu ya? Sampai tidak puas. Iya. Kenapa sih? Kenapa ya anak-anak muda? Manusia ya, oke. Nggak merasa puas sama identitas gendernya. Iya. Yang kita tahu ini kayak gini kan. Kalau misalnya kita seorang laki-laki gitu kan ya. Kita pasti punya dong teman-teman kita yang ngondoy. Oke, bisa dibilang soft boy. Oke, soft boy. Yang ngondek juga bisa ya. Itu kan sifat yang cewek banget. Kalau kita bisa bilang feminin gitu. Yep. Meskipun dia laki-laki ya kan. Laki-laki secara kodrat dia adalah pria yang harusnya secara sifat dia maskulin gitu kan. Nah, dia secara role adalah seorang pemimpin, seseorang yang keras, seseorang yang bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat, bisa mengayomi banyak anggota
anggota-anggota di bawahnya. Ya. Meski anggota itu adalah keluarga, anggota itu adalah kelas. Mm. Misalnya kamu adalah ketua kelas gitu, dan yang lain-lain yang dalam satu paham seperti itu kan. Nah, menurutmu Tung, di mana sih seharusnya baris batas dalam identifikasi gender itu? Kalau misalnya ya, semua orang boleh ngaku kalau dia gendernya netral, atau suatu hari nanti seorang ayah gitu. Iya. Nih bayangin ya. Ini orang laki-laki nih ya. Dia karena kita sudah tahu ya banyak sekali orang yang mengidentifikasi meskipun dia cowok, dia ingin menjadi cewek. Lalu dia tidak hanya punya organ kelamin laki-laki, tapi dia juga punya organ kelamin wanita nih. Dia bisa hamil tuh. Emang bisa. Nah, ini kalau di kemudian hari ada nih kayak gitu. Dia mau disebut apa anjir? Ayah yang hamil. Ayah yang tertukar. Ayah yang tertukar, coy. Ini gimana sih menurutmu? Aku nggak bisa respon sih kalau untuk kondisi itu. Mungkin silahkan dibuat dulu secara sains. Kalau memang bisa, baru bisa aku berespon mungkin. Iya. Apa ya sudah seharusnya sih ya yang mengandung seorang anak itu adalah seorang ibu, gitu. Yang mereka memang secara kodrat dan secara lahiriah memiliki sifat yang feminin gitu kan. Karena sifat feminin itu kan sifat yang nurturing gitu nggak sih? Seperti caring gitu itu terhadap anaknya, terhadap anak keturunannya gitu itu. Nah, sedangkan kalau misalnya seorang ayah itu adalah orang yang mengais rezeki untuk keluarganya. Dia yang bisa mengambil keputusan, dia yang memayungi anggota keluarganya dan melindunginya gitu itu. Itu kan yang sudah terjadi sejak zamannya nggak usah Nabi Adam, sejak kita belum ada, masih binatang-binatang di sini gitu. Masih dinosaurus. Masih dinosaurus pun ya masih ada jantan dan betina. Ya udah stop di situ gitu, jantan dan betina. Nggak ada yang namanya jantan tapi identifikasi sebagai betina. T-Rex-nya ini cowok tapi suka sama T-Rex cowok juga. Anjir, lucu banget anjir. Kadal aja bisa lebih pinter ya daripada manusia. Ya itu. Lebih tahu yang mana yang ini. Preferensinya anjir. Jadi mungkin kalau lihat di ngerespon kayak gitu tadi, kalau sampai ada bener yang cowok double kelamin bisa hamil dulu deh, jangan melahirkan. Melahirkan kan gampang, tinggal dimasukin keluarin lagi kan. Kalau hamil dulu deh, dibuahi ya, laki-laki yang bisa dibuahi, buktikan dulu baru ada bisa respon lah ya kita ya. Tapi takut anjir. Memang sih kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dari zaman dulu kan, kayak kalau kita bandingin manusia sama binatang tuh dari dulu straight bos. Iya. Tapi kenapa manusia bisa ada kecenderungan ya? Ada kecenderungan. Apakah mungkin tadi memang benar dari kebebasan berpendapat? Akhirnya berubah evolusi jadi kebebasan berkelamin. Nah, terus maskulin, femina, femina apa gimana sih bilangnya? Feminin ya kali. Feminin ya, bahasa Indonesia ya feminin ya. Sebenarnya kan kalau menurutku sih cowok, meskipun memang dia secara takdir kodrat dia maskulin karena dia membawa kromosom Y. Tapi kan di kondisi lain dia bisa menjadi seorang feminin. Begitu pula perempuan nih misalnya. Nih coba tak kasih sebuah kondisi ya. Mungkin gini dong. Kita perlu ini enggak sih membahas kira-kira secara definisi kelamin dan gender itu kan harusnya beda ya. Oh iya, masih itu dulu, sorry. Kejauhan. Benar-benar. Gender sama kelamin. Nah, di sini sebenarnya harusnya sejauh yang kita tahu ya teman-teman, para pendengar, kelamin itu adalah sebuah organ, ya kan? Yap. Alat yang membuat kita bisa bereproduksi.
mendapatkan sebuah keturunan gitu. Ya terbatas sebagai adalah alat bereproduksi gitu. Yap. Itu adalah kelamin ya. Benar. Oke. Sedangkan gender adalah sebuah social construct, konstruksi sosial yang mana membuat secara alam bawah sadar bahwa kamu itu memiliki sifat yang maskulin, yaitu ini, dan feminin yang Yap. ini gitu tadi, yang apa namanya, Mm-mm. ibu dan ayah Yap. istilahnya ya, sifat ibu dan sifat ayah gitu aja kali ya. Yang dihendaki, diinginkan lah, Yang diinginkan. diinginkan. Tapi secara kodrat kan kalau misal common sense-nya ya, kalau dia adalah ayah, maka dia maskulin. Yap. Jika dia ibu, dia adalah feminin. Yap. Sebenarnya kita kayak gitu. Nah sekarang masuk ke contohmu itu tadi tuh. Nah, sebuah kondisi di mana ada seorang bapak, Yes. seorang laki-laki yang sudah menjadi bapak, namun istrinya meninggal. Dia sudah punya anak, istrinya meninggal. Di situ pasti kondisinya nggak mungkin dong maskulin terus seorang bapak. Oh ya, benar-benar. Pasti bapak akan sekali-sekali menjadi sosok yang feminin. Masuk akal banget, masuk akal. Begitu pula yang seorang perempuan jadi ibu, punya anak tapi suaminya sudah meninggal. Dia pasti akan feminin dan akan menjadi maskulin sebagai pelindung. Secara keadaan ya. Secara keadaan, tapi dia tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai feminin. Jadi kayak feminin maskulin ini sebuah sifat kan ya? Iya, benar. Sebuah sifat, tapi bukan juga bawaan dari lahir, beda sama kelamin. Yang mana sudah ditentukan. Jadi kayak kalau kita ditanyain gender ini kan kayak dari bahasanya sendiri, dari katanya sendiri kan terlalu pertanyaan terbuka nih. Kamu gendermu apa? Sama kayak kita ditanya identitasmu apa? Identitasku mahasiswa, identitasku pekerja. Sesuai apa yang tak lakuin kan, bukan physical condition kita yang sudah kita miliki. Beda sama kalau kita ditanya apa jenis kelaminmu? Laki-laki. Either laki-laki, either perempuan, either laki-laki atau perempuan kan kayak gitu. Nggak bisa kita bilang lu punya pedang tapi lu bilang perempuan kayak gitu. Itu salah, menyalahi kodrat ya. Punya kelereng, mentang-mentang kelerengmu diambil, kamu bukan laki-laki lagi kayak gitu. Bukan bro. Iya dong, bukan dong. Bukan, secara physical condition kamu itu sudah laki-laki meskipun kamu apa ya kalau nyebutnya orang yang difabel ya mungkin ya, apa cacat mungkin ya, atau karena ada health problem kayak misalnya dia ada penyakit di bagian kelerengnya mungkin. Oh iya ya, dan harus diangkat. Jadi kan dia tidak punya kelereng nih. Sedih juga sih, cuma dia kan tetap secara fisikal dia laki-laki, sama kayak perempuan yang kena mohon maaf kena kanker serviks, yang dimana serviksnya harus diangkat rahimnya. Iya. Perempuan kan. Secara kondisi fisiknya. Nah itu kan berarti kan pertanyaan yang sudah jelas. Kalau gender memang gimana ya? Ya ini juga sih. Iya, kalau misalnya kita tanya orang-orang yang bebas bergender itu gendermu apa, kayaknya nggak akan habis ya kan? Nggak akan habis karena ya itu tadi, dia hampir sama kayak identitas lah, social construct itu tadi kan. Iya. Tergantung pemikiran dan kondisinya dia mau apa lah. Sementara yang disampaikan sekarang ini karena terlalu bebas berpendapat, akhirnya bebas bergender juga. Akhirnya yang seharusnya dia laki-laki, meskipun dia feminim tidak masalah. Tapi dia laki-laki karena dia feminim, dia ngerasa wah wanita seutuhnya ya. Jadi aku harus dilindungi gitu meskipun aku laki-laki. No bro, laki-laki sama perempuan tuh bisa saling melindungi. Wah, saling melengkapi coy. Melengkapi, tentara, polisi ada kan yang perempuan. Ada polwan. Rakyat kan enggak semuanya laki-laki sama perempuan. Enggak lah. Nah, iya benar sekali. Makanya kalau misalnya kita lihat dari fenomena belakangan ya, mereka nggak mau disebut sebagai laki-laki, sebagai perempuan gitu itu. Tapi mereka memaksakan kehendak itu gitu. Itu kan yang menjadikan pembatasan antara perbedaan gender ini jadi kelewat gitu. Jadi kalau
aku sendiri sih merasa hal-hal yang seperti itu sudah bukan menjadi apa ya, bisa dibilang ya kayak masalah yang urgent gitu loh, sehingga harus benar-benar digembar-gemborin gitu itu. Iya. Kayak kalau sekarang sih di Twitter itu banyak banget itu apa namanya kayak profil-profil yang ngasih he or she gitu itu, terus apanya they them gitu itu. Ya, Ada juga yang maunya dipanggil Black Panther gitu sih. si aku kaktus tadi itu. Sama si kaktus. Anjir. Kamu nggak boleh ya manggil saya Mas ya. Kamu manggilnya Black Panther. Anjir. Misalnya namanya Anda. siapa? Namanya Agus gitu ya. Jadi bukan dipanggil Mas Agus. Black Panther Agus. Agus. Wakanda forever. Assalamualaikum Mas Agus, selalu dia menyilangkan tangan. Nah, jadi sulit ya kan ya. Mau manggil Mas Agus aja susah. Panjangan. Kepanjangan. Black Panther Agus. Tolong ini diambil ya paketnya. Kelewatan sudah. Kalau misalnya kita mau ngebebasin apa namanya identifikasi gender, memang sudah seharusnya identifikasi secara ini ya apa namanya secara sosial sudah stop di antara laki-laki dan perempuan memang. Iya, secara gender atau kelamin tadi preferensinya. Benar sekali. Bukan preferensi juga. Itu sudah bukan preferensi sih. Bukan preferensi, ya memang secara kodrat gitu. Iya. Soalnya kalau misalnya kita bayangin nih ya, Black Panther Agus itu tadi dan Black Panther lainnya dibiarkan gitu, dampaknya kan kayak apa ya, dunia semakin ruwet aja sih. Gitu. Jadi dalam administrasi katakan ya kan, aku nggak mau dipanggil Black Panther, aku maunya dipanggil apa sekarang tuh aku udah kehabisan ide. Helikopter lagi balik. Helikopter kali ya. Langsung aja helikopter. Yeah. Helikopter lintang gitu. Helikopter lintang. Boleh ke meja resepsionis gitu. Itu kan susah ya kalau dalam administrasi gitu ya. Itu administrasi aja loh. Itu kan susah gitu. Terus apa yang mau kita bawa ke anak-anak kita nanti itu? Kayaknya jauh banget ke depan ya apa namanya masalahnya itu loh. Karena kalau misalnya kita biarin kayak gini, katakan cowok yang akhirnya menikah sama cowok gitu kan, mereka punya anak, udah deh apa namanya anak yang lahir dari ayah itu tadi, ayah yang bisa melahirkan itu tadi ya. Terus si anak ini apa namanya sekolah nih ya. Ini temen-temennya udah pada punya anak sama ibu gitu, anak sama ibu lagi, ayah sama ibu. Terus si anak ini bertanya, ada anak bertanya pada bapaknya, bertanya kepada bapak-bapaknya, bertanya kepada bapak-bapaknya, Pak, ibu saya mana? Cuma bapak doang. Loh, enggak nak. Bapak itu ada dua, ada bapak maskulin sama ada bapak feminin. Ada bapak he, ada bapak she. Mungkin teman-temanmu besok-besok nanti ada juga kok bapak yang they. Kejadian. Anaknya normal. Jadikan dulu deh. Makanya enggak suatu saat. Ya itu dia. Ya itu tadi kayak wah, pasti merasa jijik sih kalau aku sih secara normal loh ya. Karena aku normal. Kayak yang di stand up komedian tadi yang dari Amerika. Kromosom Y ketemu kromosom Y dan berhasil jadi anak. Pasti anaknya tuh double Y ya. Double Y. Terlalu laki banget gitu. Laki banget coy. Laki banget kan nggak mungkin sama naluri laki banget tuh kan sudah jelas. Nggak mungkin bisa dipatahkan lagi gitu. Emang ada yang laki banget kayak gitu, tapi ya nggak tahu juga sih, mungkin ada ya. Tapi secara kita straight lah, kita mikirnya straight aja, normal. Pasti orang yang laki banget dia pengen melindungi yang lebih lemah, yaitu yang feminim atau yang
Mmm, kalau mau dijadikan keluarga, tentu pasti lawan jenis, ya kan? Bener. Jelas. Cuma balik lagi nih, sebenarnya pernyataanku ini tadi nih masih bisa diserang lah, masih bisa apa ya, masih bisa dipatahkan lah. Kayak misalnya gini, laki banget nih ya, terus tentara laki-laki itu bukannya laki banget juga tuh ya. Iya harusnya ya. Dia kan kuat, tapi kan tentara juga ada yang, bisa aja jadi senang sesama jenis kan. Bisa bisa terjadi, Bisa terjadi bisa apa namanya. terjadi. Jadi, eee, mungkin kalau kita bahas ini memang kompleks, apa mungkin ini ada kaitannya sama mental health, secara mental Eee, gitu, kalau degradasi? kalau aku ngomong sih nggak menutup kemungkinan ya, soalnya itu tadi, bisa jadi terdorong karena social construct itu tadi ya, Mhm, satu. Nomor 2 ya bisa jadi karena, kecenderungan mental mhm, tertentu. Karena, kita diberikan banyak sekali media yang bebas berpendapat kali ya, iya, bisa dibilang ya, mhm, heeh. bener, Lalu anak-anak mungkin ya bisa jadi, turunan anak turun kita nanti terpengaruh karena itu. Kita udah ngelihat sendiri bukti nyatanya ya di, apa namanya, Unhas kemarin, Universitas Hasanuddin, mhm, ada seorang maba yang, nggak terima kalau dia dipanggil laki-laki gitu. iyap, "Pak, saya bukan laki," secara KTP dia ditanyain, "Kamu KTP-nya apa? Laki-laki mhm, apa perempuan?" "Laki-laki, Pak." "Iya." "Ya sudah, Mas kan kalau gitu kan, saya panggil mhm. Mas bener kan?" "Enggak, Pak, saya nggak mau dipanggil Mas karena saya gender netral." Anjing nih anak. Cuman kok Oh, Falcon. kita nggak apa. Aku jadi dosennya tak tapuk nah itu. Tapi kan diusir kan sama dosennya? Iya, Oh makanya iya. kalau, sebelum dia diusir, kalau aku sih napuk dulu. Swamblek sih, udah Tak puas. samblek sih. Lanang kan? Lalu kutampar pipinya. Apa sih, untungnya dapat gender netral? Kan kalau misalnya kalau kamu cewek lalu identifikasi jadi cowok, kamu kan nggak dapat ini hak-hak cewekmu. Misalkan cuti hamil, Iya. ya kan hilang cuti hamilnya nanti. Enggak dong, harus setara dong. Iya Harus dong, setara kan? harus tahu. Wah, Yang cewek Masa mau menang deh. masa mau menang sendiri anjir. Kamu kamu cewek, identifikasi sebagai cowok, ya ambil, masuk dong. ya harus mau dong, apa namanya, turun-turun ke ini septic tank. Iya. Tapi memang apa ya, kayak kaitannya sama standar ganda itu, sama feminis, sama apa, hubungan sesama LGBT Kayaknya memang memang kuat. ada, Banyak punya ini ya, saling chain benar reaction-nya benar 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 benar. ngeri banget ya, kita bahas ini bisa sampai ke itu tadi, masalah Iya, cuti hamil. bisa bisa kemana mana ya. Bener sih. Coba coba ini tadi balik ke yang tadi kamu bilang tentang apa, yang masalah administrasi dunia kan makin ruwet nih kalau kita misalnya, Iya emang. gender kita, pronouns kita, panggilan kita pengen dirubah sama kayak Unhas tadi. Iya itu. Ini aku ada satu apa ya, kayak kepikiran gitu lah, di mana pas ada pemerintah nih lagi ngadain bantuan sosial kan, Oke. terus kan itu kan pasti antri itu rakyat. Nah, Antri antri. dan itu kan rakyat-rakyat yang membutuhkan kan, Iya benar. bukan rakyat yang mampu. Nah, terus Mhm. di salah satu antrian itu ada, ya ini, orang-orang kayak gini, orang-orang helikopter, Black Panther. Nah, satu lagi ada yang dia mengidentifikasi dirinya sebagai rich, kaya, Padahal dia miskin. padahal dia miskin. Tapi dia ikut di bansos itu. Jadi Lah ngapain dong? jadi ditanya, Susah ya? "Bapak, kekayaan Anjir kekayaan nggak tuh? Bapak Bapak miskin sudah mulai kapan? Anda menghina saya kaya." Itu Lah, gimana itu? tapi kan Bapak ini, apa namanya, ikut bansos? Ya tapi saya kaya, nggak ada urusan, Anda panggil saya kaya, Si saya kaya. rich, si kaya, nggak ada urusan mau saya ikut bantu atau anu, apa ya,
Saya data di sini Pak, Bapak sebenarnya ini apa namanya, warga yang tidak Warga mampu. tidak Terus mampu. di depan rumah Bapak juga ada apa namanya, cat-catnya itu, ada tanda-tandanya kan bahwa Mas pemilik lagi apa namanya, penerima Penerima beras miskin gitu beras kan. miskin, raskin. Heeh. Tapi kenapa Anda ngaku kaya, Pak? Ya karena itu yang terjadi. Saya riding the trend aja. Enggak dong, harusnya dia jawabnya gini. Gimana? Ya, karena saya merasa kaya. Saya merasa kaya. Secara mental saya merasa kaya. Secara mental ya. Oke. Tapi kan kamu miskin goblok. Nah, itu. Gitu. Bersyukur pada dia bersyukur. Dia orang yang bersyukur. Tapi- Dia orang yang pede ya. ya, bersyukur jangan terlalu berlebihan. Susah ya kalau kayak gitu ya. Susah. Itu kan jadi memang ruwet. Cara benar. administrasi jadi ruwet ya. Ruwet banget itu bikin susah lah. Aduh. Lucu sih. Mungkin ini sih ada kepikiran kayak gini juga. Kalau misalnya dia itu identifikasinya sebagai ini ya, apa namanya? Jadi dia kerja di ini nih, di hotel nih ya. Oke. Terus dia kayak ini ketemu tamu yang ruwet lah gitu, kelihatan ruwet gitu. Terus dia kan sebenarnya posisinya resepsionis ya gitu. Terus dipanggil sama tamunya, sini dong gitu. Kamu resepsionis kan? Saya diidentifikasi sebagai bellboy, Bu. Saya bukan resepsionis. Dia mau kabur. Dia mau kabur jadi dari kerjaannya. Dan ini di apa namanya, ID card kamu resepsionis. Ini terbatas pada ID card saja, tapi secara mental Secara preferensi. saya adalah CEO dari hotel ini. Tadi itu katanya bellboy. Itu tadi lagi mikir aja sih. Enggak, saya owner sebenarnya. Padahal bukan ya. Saya merasa owner sih. Saya merasa. Itulah. Aduh, itu lucu banget sih itu ya. Lucu lah, tapi nah sekarang kalau misalnya semua orang kayak gitu deh, ayo. Apa ndak hancur kan ya? Hancur dunia anjir. Ruwet tambah ruwet. Tatanan struktur sosial sudah ndak berlaku lagi sudah. Iya. Karena bener. saking bebasnya kita dan apalagi kalau sampai nggak tahu ini ya. Kalau sampai bisa dilindungi sama sebuah hukum gitu. Aduh, yang terjadi di Amerika. Dan banyak negara Eropa juga. Terlalu bebas. Terlalu bebas berpendapat. Makanya kayak kalau boleh aku bilang sih ya, manusia makin binatang. Yap. Binatang aja lebih pinter sebenarnya. Dia tahu mana yang cewek, mana yang cowok. Nggak ada musim kawin gitu, dia laki-laki jantan kelahi sama jantan mempertaruhkan wilayah untuk melindungi seorang jantan lainnya. Kalau kucingku kayak gitu, tak kapok kucingku. Kau gila. Panda. Kamu cari istri dong. Gila, meskipun sudah aku ini sih apa namanya? Apa tadi? Steril. Tak sterilin sih, kasihan. Tetap cowok. Tetap cowok harusnya. Tetap jantan. Dia tetap maskulin. Nah, itu dia. Aku jadi merasa ini sih. Orang-orang yang seperti ini kan termakan media ya kalau bisa dibilang ya. Iya. Karena mereka termakan media itu kan akhirnya menjadi seorang individual menjadi customer yang ini apa namanya? Customer yang sempurna bagi media-media ini menurutku. Karena dunia ini mau kita sangkal pun nggak bisa karena dunia ini juga dibawa oleh para komersil, coy. Ya. Mereka yang punya media, mereka yang bisa mengendalikan dunia, coy. Gitu. Katakan mana sih Google, YouTube. Ya. Kalau mereka mau, mereka bisa saja spreading false information. Ya. Gitu itu. Pasti. Tapi yang mereka sebarkan dan mereka propagandakan di media-media mainstream sekarang adalah itu tadi kebebasan gender, kebebasan berpendapat, kebebasan memiliki hak untuk menjadi LGBT dan lain-lain seperti itu ya kan.
Itu kan yang mereka push terus kan sampai sekarang gitu itu. Ini ngingetin aku sama ini Perdana Menteri Italia yang baru nih. Dia itu apa ya? Seorang menurutku role model banget sih itu. Yap. Seorang pemimpin yang role model banget. Dia itu ngomong bahwa orang-orang di Eropa sekarang dan orang-orang anak-anak mudanya juga ya yang termakan media itu media-media ini nge-push mereka agar mereka itu tidak bangga terhadap identitasnya. Identitas apa nih? Identitas nasional. Mereka tidak bangga terhadap identitas religiusnya gitu. Dan mereka tidak puas dan sama gendernya gitu. Yap. Mereka dipush untuk terus mencari apa yang dinafsukan gitu. Itu kan jadi kayak apa ya? Menurutku sih kelepasan gitu. Kalau kita terus menuruti nafsu itu kan nggak ada selesainya. Karena kita manusia ya, manusia itu diberkahi oleh akal dan juga dibebani loh. Kalau aku ngomongnya dibebani oleh nafsu itu tadi. Makanya kita kalau misalnya kita menuruti nafsu seperti itu tadi, nafsu berpendapat itu tadi, bukan lagi kebebasan. Kalau menurutku ya bernafsu untuk berpendapat, bernafsu untuk mengidentifikasi gendernya. Padahal sebenarnya secara kodrat dia adalah laki-laki yang harusnya maskulin, tapi berpendapat bahwa dia itu ingin menjadi sebuah kaktus itu tadi kayak kamu. Nah itu kan salah gitu. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Bahwa kayaknya memang boils down-nya itu ke situ tadi sih. Kita nggak boleh mengikuti nafsu. Iya sih, jelas kalau kita terlalu emosional ya terlalu Berbawa perasaan ya. baperan ya. dikit-dikit dikena senggol dikit, aduh aku ini perempuan, jangan sakitin aku, hei anjir jenggotmu itu buat apa? Kalau dia brewaan. Ya kalau mudah sakit aja lah, cuma jangan bilang lu perempuan jadi ya apa poin-poinnya dari role model Perdana Menteri Italia tadi coba balikin lagi dong. Karena dia tidak bangga terhadap identitas nasionalnya. Dia tidak bangga terhadap identitas religiusnya. Dan tidak puas memiliki gendernya. Atau dengan gendernya sendiri lah. Dia nggak puas. Iya. Jadi maksudnya kan mungkin dari Perdana Menteri Italia ini juga kan dia maksudnya identitas itu bukan hal yang top priority yang perlu digembor-gemborkan kan? Iya benar. Iya kan? Maksudnya ya kamu apa adanya kamu. Kamu Italia ya Italia. Kamu Perancis kamu Indonesia ya Indonesia atau Perancis kan kayak gitu. Jadi enggak perlu kayak ya itu tadi ngikutin nafsu atau kepuasan semata, kepuasan dunia yang dimana itu cuman fana, waduh. Itu hal yang fana itu bro. Anda bilang Anda laki-laki, Anda laki-laki tapi Anda bilang perempuan. Kepuasan apa yang didapat? Kepuasan fana. Laki-laki sebagai laki-laki ketika kita percaya kita laki-laki karena kita seorang laki-laki dan kita percaya laki-laki dan kita straight ya, kamu akan mendapatkan kepuasan yang sebenarnya. Gitu ya? Loh iya dong, karena kita pasti dalam mencari fun atau yang lain-lainnya kan pasti harus berhubungan dengan lawan jenis dong. Oh ya, oke. Kalau sesama jenis, ya sama aja kayak mending skip, mending ngocok aku. Ya, istrinya adalah sebuah tangan. Itu mungkin masih mending. Masih mending malah ya? Menurutku masih mending karena dia preferensinya kan masih straight kan. Iya, kalau masuk-masukan bool mah susah ya, sakit banget ya. Sakit bro, itu bukan tempatnya bro. Bukan tempatnya. Maka dari itu anal itu diharamkan. Diharamkan. Susah ya kalau yang ngomongin kayak gitu ya. Jadi ingat hadis sahihnya Tirmizi aku. Rasul itu pernah ngomong
yang kukhawatirkan dari kaumku itu adalah mereka yang melakukan perbuatan kaum Lut. Oke. Kita tahu ya kalau kaum Lut itu melakukan homoseksual, Kaum Sodom. Sodom itu tadi apa namanya? Memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus. Anjir, itu kan sudah salah ya kan, makanya diharamkan. Kayaknya yang terjadi ya, banyak terjadi di masa sekarang ya. Banyak sekali dan gimana ya? Aku takut loh kemarin itu ada apa namanya? Video YouTube yang ada muslim yang ngomong bahwa homoseksual itu sebenarnya adalah tidak apa-apa ngono katanya. Iya, itu Aduh, benar. Ada. aduh rusak. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Itu soalnya itu kalau kita bahas dari bahasa ya. Ini kita pembahasan beda lagi mungkin. Soalnya homoseksual itu lebih identik ke gay. Oke. Sorry. Homoseksual itu lebih identik dengan laki-laki. Iya. Laki-laki sama laki-laki. Tapi di kaum lu tidak dijelaskan perempuan sama perempuan, yang dimana sekarang ada perempuan sama perempuan. Nggak ada kayak gitu. Nah, itu kan secara bahasa nih homoseksual. Nah, itu kan yang dibahas. Ada yang bilang homoseksual boleh kalau dia perempuan sama perempuan. Laki-laki sama laki-laki Aneh, nggak hai. boleh. Itu bilang kayak gitu. Aneh. Tapi kan Sama salahnya. bro, yang ditekankan itu kan sesama jenis. Sesama jenis. Sesama jenis Dua-duanya. kelamin. Salah dua-duanya. Yang LGBTQ HD TV 4K itu semuanya salah itu. Full HD. Tidak dibenarkan ya dalam agama Islam. Tidak, bro. Kenapa sih kok harus sesama jenis? Kenapa enggak kalau sesama spesies ya jelas ya. Kan kita manusia, spesies manusia ya. Sesama manusia Ya sudah sesama jelas. manusia, masa mau apa namanya berkembang biak sama kambing kamu? Ya siapa tahu ada lagi yang interspesies gitu kan. Loh, tapi kalau kamu tanya aku mau sama kambing, aku mau loh tuh. Kambing apa? Kambingnya Ganyu. Kokobot. Kamu mau sama ikan? Diceluk gue. Kokomi. Kambing. Kayak Genshin semua. Celannya good. Good. Greatest of all time. Iya juga. Waifu yang great of all time. Enggak waifuku kecing gimana pun. Tapi memang apa ya? Ya itulah itu salah satu yang bikin bingung juga kenapa kok sampai ada muslim yang memperbolehkan, terus ada yang bilang yang enggak boleh itu yang sesama jenis laki-laki, yang perempuan boleh, ada pula yang sebaliknya. Itu perlu belajar lagi mungkin ya. Sama aku juga perlu belajar. Kita semua belajar. Terus belajar. Bahwa belajar itu kan enggak berhenti kapanpun. Yap. Itu dia. Berkembang biak juga tidak berhenti. Wow, jangan banyak-banyak sih. Nanti susah makaninnya. Dong kamu punya ini enggak apa namanya kayak mungkin ada salah satu chapter di hidupmu yang bertemu sama manusia-manusia gender netral gitu. Secara dia belak-belakan mungkin nggak ada ya. Maksudnya secara dia terang-terangan nunjukin enggak. Cuma kalau ketemu ya. Oh ya, bener. Jadi lebih ke perempuan sih dia, lesbian ya kalau kita bilang. Oke. Jadi memang teman sekelas sama kakak kelas. Itu pas di high school SMA. Wow. Menarik tuh. Tapi dia saat sekolah tidak gembar-gembor sama hubungannya sesama jenis. Oh iya pasti, karena kalau apa namanya zaman-zaman kita sekolah itu masih ini ya konservatif banget kan. Iya. Nggak se-open sekarang. Nggak se-open sekarang. Nah, dia opennya di media sosial setelah dia lulus. Astagfirullah. Itu waduh, foto sama dia ngakuin gitu. Tapi ya ini juga kayaknya juga bukan bahasan pronouns juga sih. Cuman preferensinya karena dia perempuan sama perempuan kan. Kalau secara yang kita bahas dari awal pronouns saja mau jadi helikopter, kaktus atau laki-laki perempuan atau sebaliknya
Kayaknya masih belum ketemu. Belum ketemu ya. Tapi kalau ketemu pingin sih ketemu yang orang kayak gitu aku. Kamu mau apain? Ajak ngopi ya. Ajak ngopi, Ajak ngopi. ngobrol Ngobrol doang. ditanyain kamu Setelah itu dipukul. tapi lihat-lihat kondisinya dulu. Oh iya. Kalau lebih besar ya Jangan ya, nggak jadi. biarin aja. Kalau masih bisa diatasi, wah ini Maya ini orang ini. Kurang ajar. Kurang ajar. Harus ini di straightin. Harus harus diluruskan. straightening. Ya kan harus dilurusin karena dia harusnya straight gitu. Kalau aku sendiri ini pernah mention-mentionan. Ini bukan lagi mention-mentionan. Malah ini apa namanya kayak berantem sama bule Twitter. Oh ya? Iya, bule Twitter ini apa namanya di salah satu Twitter gitu kan aku ini padahal kita ngomongin game loh sebenarnya loh gitu. Jadi kayak lagi ada event ya. Eventnya itu kayak developer lawan fans gitu. Oke. Dalam mengatasi apa namanya kayak tantangan gitu. Nah, ada seorang streamer yang diajak di apa namanya event itu tadi. Terus salah satu orangnya yang jadi di-announce kan siapa aja streamernya gitu itu di Twitter. Terus di Twitter itu ada mentionnya gitu, ada kayak apa namanya ada komentar gitu ngomong streamer ini nih orangnya homofobik gitu. Oke. Kamu jangan ini dong, jangan ngundang dia dong karena dia orangnya homofobik gitu. Nah terus aku kan kayak apa ya merasa sebenarnya ini nggak penting sih apa namanya diskusi kayak gini ini nggak penting, cuma aku kayak tertrigger aja gitu kayak ngomong dia tuh streamer yang apa namanya bisa dibilang kontribusinya di komunitas itu bagus loh. Kamu kenapa sih kayak apa namanya ngatur-ngatur si devnya padahal kamu nggak punya kontribusi gitu kan ngomong kayak gitu kan. Aku diserang coy. Diserang sama jadi kamu ini ya apa namanya orang-orang konservatif ya lu ini ya apa namanya nggak mendukung kebebasan bergender ya gitu. Aduh anjir apaan sih aku ngomongin game, aku ngomongin komunitas diserang coy. Ya apa namanya aku terusin ya karena lagi nganggur juga sih ya kan. Terus aku lihat profilnya ya cuma ini doang apa namanya kayak ada preview profilnya gitu kan. Dia ada ini pronounce-nya they them. Oke. Lah elah. Orang-orang kayak gini ternyata gitu. Susah ya kan akhirnya aku apa namanya balas juga. Halang kamu itu nggak level kayak istilahnya kayak gini aku ngomongnya. Kamu itu nggak level ngomong sama aku soalnya kamu masih apa namanya ngasih pronoun di profilmu gitu. Ngomongnya kayak gitu. Terus dia ngomong, meskipun aku ini apa namanya punya pronoun ya, aku itu bisa dapat bitches lebih banyak daripada kamu gitu. Kayak apaan anjir nih? Lah terus gitu. Lah iyalah terus. Kayak gimana gitu ya kan? Kalau aku sih terus aku balas lagi. Kalau aku sih apa namanya keep it halal ya gitu. Karena aku mah apa namanya nunggu aja. Ya aku terus dibalas lagi. Ya aku respect apa namanya kebebasan beragamamu. Tapi kalau kamu tahu ya istrimu itu nanti bakal punya pronouns juga anjir gitu. Ya at least dia nggak akan ngeliatin di Twitternya dong gitu. Kayak kamu, nggak kayak kamu gitu. Aku ngomongnya kayak gitu. Daan panjang lebar kayak gitu. Itu sih salah satu apa namanya pengalamanku apa namanya gelut komunikasi langsung sama Daydem sama Daydem. Untungnya masih ketemu sama Daydem belum apa namanya Black Panther. Kalau itu sudah susah. Aku langsung mundur sih kalau aku sih. Langsung ya Mas Wakanda Forever gitu. Ampun Wakanda Forever. Lanjutkan. Yang penting ya enggak ada yang penting. Enggak ada yang penting sih. Aku argumen sama mereka pun juga nggak penting sebenarnya ngomongin game anjir. Ngomongin event. Maksudnya apa ke-trigger sendiri gitu kan. Trigger iya salahku sih kalau misalnya aku apa namanya masih seumur masih SMP gitu juga ke-trigger pun masih ini ya masih mabuk gitu. Aku udah tua anjir ngapain. Aku merasa bodoh loh setelah ngomong apa namanya ngobrol sama ngobrol lagi gelut debat
debat sama Harbi. bule homo itu. Merasa apa namanya kayak otakku itu kehilangan -1 gitu. Brain cell-ku itu -1 gitu. Aduh, Kena damage, kena DPS. damage per second. Kena damage per second anjir, kena venom. Sial emang. Ada males lah. Besok-besok nggak mau aku ketemu sama bule-bule homoan punya pronoun kayak gitu lagi. Susah kontennya. Tapi apa ya, mau dibilang unik, seru, lucu juga sebenarnya ketemu sama yang kayak gituan, benda kayak gituan. Benda. Iya, karena mereka nggak mau dianggap laki-laki atau Iya. perempuan kan, berarti benda ya. Iya, daripada salah nanti manggil dia manusia, ternyata bukan manusia kan. Manusia sama- tapi tidak manusia. Sama hal-hal seperti itulah, sama hal seperti itu mau dibilang unik, seru, ya gak seru juga, buang-buang waktu. Buang Iya. waktu. Miris juga iya, sedih, maksudnya kenapa kok bisa kayak Campur gitu, aduk ya? campur aduk semua. Jadi memang bagusnya kalau bisa nggak ketemu, kalau ketemu kelahi, tapi tergantung musuhnya Gede apa enggak? gede apa enggak. Kalau Iya. gede nggak jadi. Kalau masih bisa diatasi kita pukul aja ya. Iya. Kalau masih bisa ngatasi Kalau ya. ngatasi ya. Kalau nggak ngatasi ya kita diam aja, Iya. pura-pura nggak tahu. Bener dong, karena aku teringat hadis lagi nih. Mm-mm. Kalau misalnya kamu melihat kemungkaran di muka bumi, Yap. kamu harus ubah dengan tanganmu. Ya, Kalau tangan nggak bisa, pakai lisanmu. Yap. Kalau lisan nggak bisa, minimal pakai hati. Yap. Hatimu itu apa namanya menyangkal gitu. Ya. Karena itulah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita lihat tuh ada homoan ternyata badannya gede, ya kita dalam hati aja ya menyangkal homo itu tidak boleh. bahaya. Karena tuh. dengan tangan dan mulut pun kita nggak bisa ya. Nggak kuat, Nggak kuat, sudah nggak kuat. habis kau di situ. Habis kena cangkul duluan kita. Kalau para pendengar gimana? Apakah para pendengar setuju sama identifikasi gender di luar laki-laki atau perempuan? Atau para pendengar bahkan punya ini apa namanya sebuah pengalaman ya, pengalaman di mana para pendengar bertemu atau bahkan memiliki teman dekat atau bahkan para pendengar sendiri merasa identifikasi gender para pendengar adalah gender netral gitu. Anda para pendengar di luar dari spektrum binari, spektrum laki-laki atau perempuan gitu. Nah, ini kita sih open aja ya untuk di kolom komentar. Kita bisa diskusi bareng. Jadi kalau misalnya para pendengar punya pendapat, boleh langsung kita kita saling diskusi gitu. Kembali lagi, apakah pendengar setuju dengan identifikasi gender di luar laki-laki dan perempuan? Semuanya mari kita pilih.